Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kalian sudah melaksanakan pertemuan pertama dengan Pak Andi dan kita sudah membahas materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk langsung ke bab yang pertama. Masih ingat kan kemarin bab yang pertama itu apa? Ya, benar. Bab yang pertama adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia biasa kita singkat dengan HAM, sedangkan kewajiban asasi manusia biasa kita sebut dengan KAM. Dan untuk pembelajaran selama satu semester ini, Pak Andi menggunakan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 yang kalian juga sudah meminjam ya atau sudah dipinjami dari perpustakaan. Silakan bisa dibuka dan bisa disimak terkait dengan materi pembelajaran kali ini. Kalian amati gambar yang pertama. Ada di situ terkait dengan berita-berita polisi tembak pembunuh Dede Saputra yang kemarin ditemukan di dalam plastik. Kemudian ada juga seminggu pembunuhan Presiden Haiti. Kalau kalian belum tahu, Presiden Haiti itu dibunuh oleh tentara bayaran. Terus berikutnya ada beberapa tempat yang dijadikan lokasi favorit pembunuh membuang mayat. Itu gambar pertama. Dan di situ disebutkan bahwasannya ada fakta menarik di mana orang di dunia ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri sekalipun. Jadi kita dilarang membunuh ataupun dilarang untuk bunuh diri. Jika terbukti melakukan itu semuanya, negara akan mengenakan tindakan berupa tindakan hukum. Paling biasanya kalau misalkan pembunuhan di Indonesia 15-20 seumur hidup atau bahkan sampai hukuman mati untuk tindakan yang akan diambil oleh negara. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu gambar diambil tahun 1940-an. Itu terjadi di Jawa. Tentara-tentara kita ditangkap oleh orang Nika ya, dan kemudian dihukum, disiksa. Di sini ada fakta di mana tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah. Kita bangsa Indonesia dulu tidak rela sekali dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Bahkan kita untuk merebut kembali kemerdekaan kita dari penjajah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela terjajah. Kemudian gambar yang ketiga, seorang yang memberikan koin kepada pengemis. Pada hakikatnya tidak seorang pun manusia yang ingin hidup sengsara. Kalian pun, Bapak, tidak ingin hidup sengsara. Kita akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun indikator kesejahteraan, indikator kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya yang namanya manusia ada beberapa hal yang melekat, yaitu untuk kita untuk hidup, kemudian untuk bebas, kemudian untuk mencari kebahagiaan. Itu ya. Ini tiga siklus yang ada pada diri manusia. Semua ingin hidup, semua ingin bebas, dan semua ingin bahagia. Kemudian kita lanjut ke makna hak asasi manusia. Ya, kita lanjutkan satu dulu, hak asasi manusia atau HAM. Apa sih itu HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diingat undang-undang ini selalu akan muncul ketika kita membahas tentang HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, dan juga wajib dilindungi, baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia. Pak, kok panjang banget sih? Apakah bisa disingkat? Sangat bisa dong. Disingkatnya gimana, Pak? Itu lihat tanda merah. Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, dan wajib dilindungi oleh siapapun. Ya, itu pengertian dari hak asasi manusia. Boleh pakai yang panjang, boleh juga pakai yang sederhana seperti yang Pak Andi katakan tadi. HAM merupakan hak yang melekat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh siapapun. Kemudian dari pernyataan tersebut, makna HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi seorang manusia itu sudah memiliki hak asasi manusianya sejak dia dilahirkan. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Bayangkan apabila di dunia ini tidak terdapat hak asasi manusia atau tidak ada pembelaan terhadap HAM, apa yang akan terjadi? Ya, kesejahteraan setiap manusia itu tidak akan bisa diberikan. Penjajahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, hak hidup tidak dihargai, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa ciri khusus HAM, dan ciri-ciri ini berbeda dari hak-hak yang lain. Ada beberapa ciri-ciri hak asasi manusia dibandingkan dengan hak yang lain. Yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak dia dilahirkan. Itu maksud dari hakiki. Kemudian yang kedua adalah universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan-perbedaan lain. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia itu ciri-cirinya tidak dapat dicabut. Artinya adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lainnya. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagikan. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan juga hak hukum. Semuanya wajib diberikan. Itu ya terkait dengan pembahasan kita terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian ada juga makna kewajiban asasi manusia atau KAM. Coba perhatikan gambar-gambar di samping ini. Itu merupakan beberapa bentuk kerja bakti ya di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia yang harus kita lakukan terhadap lingkungan untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Secara sederhana, yang namanya KAM atau kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun juga di sini dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, KAM adalah kewajiban dasar manusia yang adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Itu pengertian menurut undang-undang. Lah, sekarang
kita sampai kepada penugasan ya. Langsung penugasan di pertemuan kali ini. Silakan kalian amati hak dan kewajiban yang ada di sekitarmu, baik di lingkungan nyata maupun dari media sosial atau internet. Kemudian berikan masing-masing 5 contoh hak dan juga kewajiban dalam kehidupanmu. Bisa dalam lingkungan keluarga, bisa dalam lingkungan masyarakat, ataupun bangsa dan juga negara. Ini ya, 5 hak, 5 kewajiban yang ada di lingkungan sekitarmu. Bisa dari lingkungan sekitar, bisa juga dari internet. Baik, pada hakikatnya Tuhan itu tidak membeda-bedakan manusia, baik dari warna kulit, kaya atau miskin, atau dari segi apapun. Tuhan hanya membedakan manusia dari tingkat keimanan dan juga tingkat ketakwaan. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, karena kekayaan atau karena kemiskinan adalah manusia itu sendiri. Maka yang dapat Bapak sampaikan di akhir pertemuan ini adalah selalu hormati hak asasi manusia orang lain dan tegakkan itu semuanya, lakukan hak dan juga kewajiban secara seimbang. Sekian, terima kasih, semangat untuk belajar. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.